Jadi la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, berarti harus ya la yakin illa bil ilmi. Itu dia kata kuncinya. Tidak mungkin sampai ke tingkat yakin itu kecuali dengan Sahabat Quran, coba perhatikan. Tafsil. Sama enggak polanya dengan tasdik? Sama enggak polanya dengan ini? Kan bahasa Arab itu kan diklasifikasikan dengan kesamaan. Saya ulang. Kita belum bahas apa arti tafsil. Sekarang yang kita lihat, bandingkan. Tadi kita sudah dapat tasdik. Sekarang muncul lagi tafsil. Sama nggak pola barisnya? Sama. Kalau demikian, dia berasal dari pola kata yang sama. Kalau tasdik dari kata sodako, nah saya langsung lompat ini. Tasdik dari kata sodako, maka berarti tafsil dari kata apa? Saya ulang lagi nih cara membandingkan tadi. Ini tasdik asal katanya dari kata sodako. Dari sodako berubah menjadi tasdik. Oke? Apa yang berubah di sini? Apa ada tambahannya? Ditambah ta, ditambah ya kan? Tambah ta, tambah ya. Nah sekarang kita menemukan pola yang sama dengan tasdik, yaitu tafsil. Maka muncul pertanyaan, kalau tasdik berasal dari kata sodako, maka berarti tafsil berasal dari fassola. Oke, akan saya tambahin contoh-contoh di sini, biar kita punya kesan terakhir dengan surat Yusuf. Kalau dari pertengahan surat Yusuf itu kita terkesan dengan betapa sabarnya, betapa menyedihkannya cerita Nabi Yusuf, cerita sedih yang kemudian endingnya adalah happy ending. Gitu. Nah sekarang kita ingin ngambil kesan lain. Kesan apa? Kesan dari segi bahasa. Dan qadarullah ini sama, di surat Yunus tadi juga sama, tafsil juga. Berarti kalau kita bahas ini sama dengan membahas dua ayat sekaligus. Yusuf 111, Yunus 37. Oke, jalur berpikirnya dulu. Sodako artinya tadi membenarkan, itu kata kerja. Sodako membenarkan. Sementara pembenaran namanya tasdik. Pembenaran namanya tasdik. Nah dalam perjalanan kita membaca Quran, kita menemukan pola kata yang satu bangunan dengan tasdik, yaitu tafsil. Kalau kita sudah tahu tasdik berasal dari kata sodako, maka berarti kita juga bisa aplikasikan ini di kata-kata lain. Tafsil berarti dari kata fassola. Fassola itu artinya menjelaskan. Menjelaskan. Berarti kalau tafsil artinya penjelasan. Penjelasan. Gitu. Sodako, balik ke sini lagi. Sodako membenarkan. Tasdik artinya pembenaran. Fassola artinya menjelaskan. Tafsil
penjelasan. Biar agak hangat suasana pagi yang dingin ini. Fassola menjelaskan, tafsil penjelasan. Sudah dapat penjelasannya? Oke. Tadi fungsi Quran yang pertama sebagai apa? Pembenaran. Keren. Fungsi Quran yang pertama menurut surat Yusuf terakhir ini pembenaran. Pembenaran artinya menjaga. Ini kan tolak ukur nih. Yang namanya pembenaran itu berarti kan tolak ukur kan itu? Bagi kitab-kitab sebelumnya yang pertama. Yang kedua, tafsil. Kulli syai'in. Kulli segala, syai'in sesuatu. Berarti tafsila kulli syai'in penjelasan segala sesuatu. Fungsi Quran kedua, tafsila li kulli syai'in, tafsila kulli syai'in, penjelasan segala sesuatu. Iya. Berarti ketika dalam hidup ini kita menemukan sesuatu, kembali lagi, bagaimana caranya, bagaimana solusinya, apa dan bagaimana. Balik lagi buka Oke. Tafsila kulli syai'in, penjelasan segala sesuatu. Dua sudah masuk di sini kita. Quran yang pertama tasdik, kedua tafsil. Nah kalau kita sudah paham, ujungnya nggak usah lagi, cukup itu saja. Sementara tadi tasdik pembenaran bagi kitab sebelumnya, allazi baina yadai. Kedua tafsila kulli syai'in. Apa tadi? Penjelasan segala sesuatu. Oke? Orang mau bekerja apa saja dijelasin di sini. Mana kerja yang halal dan yang haram. Membangun rumah tangga, bagaimana membangun rumah tangga menurut Quran? Nih. Setelah berumah tangga dapat anak, bagaimana mendidik anak menurut Quran? Nih ada di sini. Setelah punya anak, kemudian kita menyekolahkan. Bagaimana mendidik anak dalam menyekolahkan anak? Ini ada di sini. Setelah itu punya mantu lagi. Ini ada di sini. Berarti, kalau hari ini ibu baca Quran, apa alasannya baca Quran? Berdasarkan dua ini. Untuk menambah yakin akan kitab-kitab sebelumnya. Satu. Yang kedua, berdasarkan ayat ini. Untuk mendapatkan kejelasan terhadap banyak hal. Kan gitu? Karena Quran tadi tafsila kulli syai'in. Penjelasan bagi segala sesuatu. Faham? Gimana Pak? Iya, segala sesuatu. Bahkan ada yang mengatakan, mengkritik begini.
Emang Quran ada bercerita tentang sains? Emang Quran ada menceritakan tentang teknologi? Kan gitu? Kalau ini menjelaskan segala sesuatu, berarti ini semuanya udah dijelasin dong di sini. Bayangan kita kalau menjelaskan segala sesuatu dalam dunia ini, dunia akhirat, hidup, mati, manusia, tumbuhan, hewan, itu kitabnya setebal apa kira-kira? Paham nggak? Mungkin setebal masjid ini masih belum siap itu. Saking banyak yang mau dibahas. Kalau dirinci maksud saya. Nah, Quran ada yang menyebutkan secara umum, ada yang menyebutkan secara detail. Yang secara detail berarti nggak usah didetail-detailin lagi. Tapi yang secara umum, mangga kamu berijtihad di sana. Salah satu jawaban dari pertanyaan tadi adalah Al-Quran mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu pengen mencangkok, mensetek tanaman. Nanya ke Quran. Ada enggak? Ada. Bagaimana kata Quran? Tanya kepada ahlinya kalau kamu enggak ngerti. Cari orang yang ahli tentang mencangkok atau setek. Betul? Nah, kalau Quran jelasin juga tentang nyetek dan sebagainya, maka Quran ini enggak punya makna jadi nanti. Betul? Fahim? Tentang apa saja? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan oleh kalian kepada yang lebih ahli. Kalau kamu nggak ngerti. Artinya yang kita tidak tahu tadi, yang tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Tanya ke yang ahlinya. Ilmu seperti ini pertama tadi untuk memperkuat alasan kita, reasoning kita ketika membaca Al-Quran. Satu. Yang kedua, untuk menambah yakin. Menambah yakin. Hasil dari keyakinan itu nanti adalah saya bangga dengan Quran. Faham? Orang sekarang merasa segala persoalan bisa terpecahkan karena dia mau nanya apa saja tinggal buka, klik Mbah Google. Betul? Betul? Ibu nggak tahu bagaimana caranya bikin tempoyak. Nggak usah bingung-bingung ibu. Jangan nanya ke orang Riau, jangan nanya ke orang Palembang gimana cara bikin tempoyak, kejauhan. Buka aja di sini, gimana cara bikin tempoyak. Ada jawabannya di sini. Oke? Atau orang Riau yang tidak tahu sayur asem. Rata-rata orang Riau nggak tahu Pak sayur asem, baru tahu di sini Pak. Pertama-tama saya bingung lah, ini kok sampah digabung-gabungin ini. Sedikit-sedikit lagi coba. Jagung 2 potong, terong sebiji. Kacang panjang ada 3 potong, 4 potong. Ya. Kemudian sama daun-daunnya dikit. Dan ini kayak sampah. Lama itu saya baru-baru akhirnya apa? Saya jatuh cinta dengan sayur asem. Dari pertama ngenyek. Satu. Yang kedua sampai hari ini yang saya nggak bisa jatuh cintanya apa? Semur. Belum bisa saya bersahabat dengan semur Pak. Agak nggak masuk di akal saya. Daging dipakein gula. Ini kolak atau apa kan gitu? Biasanya kan ada kolak pisang gitu ya nih. Kolak singkong. Nah ini daging dikolak. Namanya semur. Belum bisa saya. Belum bisa makan itu. Ya, itu. Intermezzo. Kita bangga karena oh gampang Pak Ustadz, tinggal buka aja Google ada kok jawabannya. Paham nggak maksud saya? Nah sekarang kita ini kalau tentang persoalan kehidupan ini apalagi yang membuat kita bangga? Gampang, tinggal buka Quran. Paham nggak? Saya ini
orang tua saya meninggal, saya mau bagi waris, gimana ya Pak Ustadz caranya? Gampang, tinggal buka Quran. Saya ada keluarga yang meninggal, tapi bagaimana cara menghadapi orang yang meninggal? Bagaimana kepenginian sikap kita terhadap orang yang meninggal? Gimana caranya? Buka Quran. Jadikan Quran ini Google, paham? Sudahkah Quran diposisikan seperti itu selama ini? Paham? Saya ulang, sudahkah Quran diposisikan seperti itu selama ini? Belum. Dia tersinggung loh Bu. Kita aja nggak tahu dia tersinggung. Puncak ketersinggungannya nanti dia akan balik. Dia akan balik ke sisi Allah Subhanahu wa taala. La taqumus sa'ah hatta yarji'ul Qur'an min haitsu nazal. Kiamat tidak akan terjadi sampai Quran ini balik lagi ke tempat di mana dia diturunkan. Lahudawi haulal arsy. Quran itu bergemuruh di seputar arasy. Qala Rabb, Allah menegur, malak ayat naon? Apa kata Quran? Ya Rabb, minka kharajtu, dari engkau aku keluar, wa ilaika a'ud, dan sekarang kepadamu aku kembali. Kok kembali lagi ke sini kata Allah? Utla wa la yu'mala bi. Di joglo aku cuma dibaca tapi nggak diamalin. Faham? Di dunia aku hanya dibaca tapi tidak diamalkan. Fungsiku banyak tapi yang dipakai cuma dikit. Tersinggung. Jangan sampai Quran tersinggung. Kalau dia balik lagi ke asalnya repot kita. Di mana kita mau mencari petunjuk? Betul? Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah kuatkan kita, kita pelajari isi Quran, kita yakini, kita pahami, yakini, dan mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita untuk dapat mengaplikasikan ajaran Quran. Yang kedua, wa tafsila kulli syai'in. Nanti dimanapun nanti ibu bertemu dengan yang begini tinggal ditambahin lagi. Apalagi sih fungsi Quran? Nanti. Kita berdasarkan surat Yusuf dulu. Pertama, fungsi Quran itu adalah tasdiqan lazi baina yadai. Satu. Kedua, tafsila kulli syai'in. Penjelasan bagi segala sesuatu. Yang ketiga, hudan. Nah, betul? Ini sama dengan Al-Baqarah dan sama dengan surat-surat lainnya. Hudan artinya petunjuk. Ketiga, keempat, rahmatan. Berarti ada 4 di sini. Kalau kita gabungkan dengan potongan pertama surat Yusuf ini berarti Quran itu ada 5. Pertama sebagai ibroh kan? Ibroh. Tapi ibroh liulil albab. Ibroh liulil albab. 1. Sementara yang 4 tasdik, tafsil, hudan, rahmah. Bagi siapa? Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang mengimani. Sementara ibroh tadi liulil albab. Saya ulang.
Indahnya akhir surat Yusuf. Mengklasifikasi lagi. Ada lima fungsi Quran. Pertama ibrah. Kedua tasdik. Ketiga tafsil. Keempat hudan. Kelima rahmah. Untuk ibrah itu liulil albab. Sementara yang empat ini liqaumi yu'minun, bagi kaum yang mengimani. Jadi minimal bagi kita di ayat terakhir ini kita punya 4 alasan ke Quran. Tasdik, tafsil, hudan, rahmah. Ya Bu? Pembenaran, penjelasan, petunjuk, rahmat. Rahmat ini dari kata rahimah. Ini makna awalnya berkisar pada kelembutan. Kemudian kasih sayang. Nah, kalau kita sederhanakan rahmah itu dengan kasih sayang, kelemah lembutan. Jadi siapa yang ingin dilembutkan hatinya? Al-Quran. Siapa yang ingin mendapatkan kasih sayang Allah? Al-Quran. Itu. Bukankah yang kita cari dalam hidup ini rahmat? Betul? Yang kita cari dalam hidup ini rahmat, kasih sayang Allah. Pertanyaannya kemudiannya, bagaimana cara di mana kami menemukan kasih sayang Allah itu? Atau dengan apa kami bisa mendapatkan rahmat? Satu, jangan ke yang lain dulu. Bil Quran. Karena Al-Quran itu berkali-kali menyebut dengan rahmah, hudaw wa rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan Quran, di dalamnya ada syifa dan ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berarti itu surat Isra itu mengakui ada rahmat, ada syifa. Oke, udah dapat dibawa pulang? 111, ayat 111 surat Yusuf menyebut Quran dengan 5 sebutan. Pertama ibrah, kedua tasdik, ketiga tafsil, keempat hudan, kelima rahmah. Itu. Sementara ibrah itu dikhususkan lagi nanti untuk liulil albab. Yang 4, tasdik, tafsil, hudan, rahmah, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Bukankah kita termasuk di dalamnya? Ya. Yo. Tadi
bedakan tasdik dengan tafsil sudah? Kalau masih ada nanti kita ulang lagi deh. Jadi maksud saya begini, ketemu sodako kata bendanya tasdik. Sekarang kita bertemu kata yang satu pola dengan tasdik. Qadarullah di sini tafsil. Berarti tafsil ini berasal dari kata fassola. Ya. Nanti fassola itu ada lagi kata benda kerjanya faslun. Faslun diambil menjadi bahasa Indonesia jadinya pasal. Pasal 1, pasal 2. Oke. Wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya. Wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. 1, 2, 3. Lagi. Wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. 1, 2, 3. Hafal? Makana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Yuk, makana. Makana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Hafal? Alhamdulillah. Keren juga ya. Berapa lama ini surat Yusuf? Ya, alhamdulillah. Akhirnya Allah sampaikan juga kita di akhir surat Yusuf. Surat Yusuf ini pernah break dulu loh. Karena tadabbur pernah break berapa lama. Ya. Gitu. Insya Allah mulai Ahad depan kita masuk surat ke-25. Surat Furqan. Al-Furqan. Ya. Surat ke-25.
Tidak mudah untuk meringkas 111 ayat surat Yusuf ini. Banyaknya cerita. Tapi yang membuat mudah adalah urutan cerita. Urutan cerita itu sangat mempengaruhi. Karena begini, kalau di surat lain, tadi cerita Nabi Musa, masuk lagi cerita Nabi Nuh, habis itu cerita Nabi Isa, masuk lagi cerita Nabi Muhammad. Kan kalau dalam bahasa kita kan agak lompat-lompat tuh, kalau di surat lain. Tapi kalau di surat Yusuf ini, indahnya dia hanya satu cerita. Dan ceritanya tadi mulai dari rasa iri, kebencian saudara-saudaranya, sampai minta ke ayahnya untuk main bersama dengan Yusuf, sampai kemudian Yusuf dicelakai, masukkan ke dalam sumur, ya, sampai ujungnya Nabi Yusuf menjadi penguasa. Setelah menjadi penguasa, bagaimana Nabi Yusuf kembali mencari keluarganya, dan bagaimana Nabi Yusuf sukses merajut kembali saudara-saudaranya yang tadi terpisah, yang tadi punya rasa iri dan dengki, malu sendiri pada akhirnya. Baru kemudian mengakui Nabi Yusuf. Itu endingnya itu luar biasa. Jadi seakan kita melihat drama kehidupan yang real. Ya, gitu. Itu kesan kita terhadap surat Yusuf. Mudah-mudahan Allah beri kemampuan kita kembali untuk dapat mencari kesan di surat Al-Furqan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.